Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini pertemuan kita yang kedua. Sebelumnya di pertemuan pertama sudah Bapak jelaskan cara mengumpul tugas lewat foto. Tidak seperti guru yang lain membuat soal pilihan ganda silang. Tidak, Bapak ingin membuatnya tugasnya yaitu dalam berupa kalian mengupload foto supaya catatan kalian ada pada saat ujian nanti. Oke, tanpa basa-basi, hari ini kita akan belajar masalah masalah kerajinan bahan lunak. Sudah ada di LKS. Kalian pasti insya Allah sudah ada kan LKS-nya. Jadi Bapak kita buka LKS-nya di halaman 2. Oke, LKS halaman 2. Pengertian bahan lunak. Bahan lunak itu artinya bahan yang bersifat lunak, tidak lembut, tidak kasar, tidak keras, dan bahannya mudah dibentuk. Jadi lunaknya bersifat bahannya bersifat lunak, tidak keras, dan mudah dibentuk. Selanjutnya adalah prinsipnya. Prinsipnya ada 3 di sini. Kedaerahan tradisional, keterampilan tangan, dan teknik. Diperhatikannya, ini nanti akan keluar. Setiap yang Bapak jelaskan ini ada di kuis, jadi perhatikan baik-baik. Kedaerahan atau tradisional memiliki nilai guna yang praktis, artinya memiliki fungsi. Misalkan gelas, selain sebagai kerajinan itu berfungsi sebagai tempat minum, meja sebagai tempat duduk, meja sebagai tempat makan, kursi sebagai duduk. Jadi memiliki nilai guna yang praktis itu untuk kebutuhan sehari-hari, dan bersifat universal, artinya semua kalangan bisa menggunakannya, dan masih dipengaruhi oleh adat istiadat setempat. Jadi kerajinan itu masih dipengaruhi oleh adat istiadat. Contohnya adalah kerajinan Banjar, yaitu sasirangan. Itu kan khas adat Banjar, ataupun batik khas Jogja, ataupun boneka-boneka Dayak, itu kan boneka-boneka perahu khas Dayak. Nah, itu kan masih terpengaruh oleh adat istiadat setempat. Selanjutnya adalah keterampilan tangan. Keterampilan tangan ini adalah keahlian pengrajin untuk membuat kerajinan, yaitu menggunakan tangan, tidak menggunakan mesin. Yang mesin membuat kerajinan jadi bukan, tapi asli tangan. Dia membuat misalkan membuat kursi dengan cara mengukir dan lain-lain sebagainya, dipahatnya, disambung-sambungnya. Nah, itu kan keterampilan tangan. Tidak seperti mesin yang membuat ini, membuat itu, yang sekarang ini sudah banyak digunakan oleh mesin. Jadi keterampilan tangan itu adalah keahlian pengrajin. Itu juga merupakan prinsip kerajinan bahan lunak. Seperti membuat guci, itu kan ada juga kan yang pakai cetakan, tapi yang lebih bagus adalah ahli pengrajinnya yang membuatnya, itu lebih bernilai tinggi. Selanjutnya adalah keterampilan teknik. Teknik ini adalah keahlian teknik, metode yang digunakan. Misalkan membuat tanah liat, nanti dijelaskan lebih rinci di pertemuan selanjutnya. Dia akan membuat dengan teknik pahat, bisa dengan teknik cetak, bisa ada cetakannya. Itu keterampilan teknik, semua orang bisa menggunakannya. Tapi kalau keterampilan tangan, itu hanya orang-orang tertentu aja yang bisa. Misalkan pelukis, tidak semua orang bisa melukis. Semua orang bisa melukis, tapi tidak ada yang sebagus pelukis yang asli. Ya, itu. Selanjutnya akan dijelaskan ke bahan lunak alami dan bahan lunak buatan. Bahan lunak alami, halaman 3. Bahan lunak alami adalah bahan. Jadi bahan lunak itu ada 2, bahan lunak alami dan bahan lunak buatan. Kalau bahan alam itu kan ada dijelaskan ibunya di kelas 7. Bahan alam ada 8. Bahan lunak ada 3. Bahan keras ada 5. Jadi bahan lunak alami ada 3, bahan lunak keras ada 5. Itu nanti dijelaskan bahan keras itu karena dijelaskan di kelas 9. Kita ke bahan lunak alami dulu lah. Bahan lunak alami pengertiannya. Bahan lunak alami adalah bahan lunak yang diperoleh dari alam tanpa campur tangan manusia,
dan tanpa tambahan obat-obatan atau zat kimia yang lain. Ya kan? Artinya bahannya asli dari alam, asli dari ciptaan Allah Subhanahu wa taala, tanpa ada proses campur tangan manusia dulu. Itu namanya bahan alam. Kayak tanah liat, asli dari alam, belum campur tangan manusia. Serat alam, pelepah pisang, pelepah pisang, daun pandan. Nah, itu kan dari alam. Kulit dari alam. Ini ketinggalan, harusnya ada 4. Karena ada tambahan di kelas baru-baru ini aja tahun 2019 ada tambahan satu lagi, katanya tanah liat, serat alam, kulit, tambah satu lagi getah nyatu. Itu ada di kuis. Jadi jawabannya ada 4 lah. Contoh bahan lunak alam. Selanjutnya bahan lunak buatan, kebalikan dari alam, yaitu bahan lunak yang asalnya dari alam tapi diolah oleh manusia dan dicampur oleh zat-zat kimia. Kalau alami tadi kan tanpa campur tangan manusia, tanpa zat kimia. Kalau bahan lunak buatan oleh campur tangan manusia ditambah zat kimia lagi. Contohnya di sini adalah bubur kertas, gips, fiberglass, lilin, spons, sabun dan lain-lain. Jadi di kuis nanti supaya sama jawabannya, sebutkan 5 lunak buatan. Bapak pengennya jawabannya gips, fiberglass, lilin, sabun, sama satu lagi adalah clay ya. Nanti di halaman 4 tulisannya clay. Oke, kita mulai tanah liat. Kalau tanah liat di sini sifatnya asalnya dari tanah dan air. Sulit menyerap air lah. Lalu tanah itu terpecah menjadi butir-butiran yang serat alam itu berasal dari jenis tumbuh-tumbuhan kayak misalkan pelepah pisang, yaitu atau daun pandan. Selanjutnya kulit. Nah, kulit ini kan tidak dijelaskan di LKS. Kulit itu Bapak ambil di ebook prakarya. Kalian bisa search di internet, bisa download sendiri, buku prakarya kelas 8 semester 1. Selanjutnya adalah kerajinan kulit, halaman 18. Oh ya, ini kulit. Nah, kulit berasal dari hewan. Tidak semua hewan bisa digunakan. Ada 2 jenis hewan yang tidak bisa digunakan sebagai bahan kerajinan kulit. Contoh yang pertama adalah hewan itu dilindungi. Kayak badak, kayak singa, itu tidak bisa dijadikan bahan kerajinan karena itu termasuk hewan yang langka dan perlu dilindungi. Dan yang kedua adalah hewan yang bisa digunakan kulitnya. Hewan yang tidak bisa digunakan kulitnya itu tidak bisa juga dipakai. Kayak contohnya kulit cicak. Untuk apa kita membuat terbang atau rebana dari kulit cicak, kan kesulit. Jadi yang biasa digunakan adalah kulit sapi, domba, kambing, kerbau dan lain-lain yang bisa diternakan, lalu bisa diambil kulitnya. Selanjutnya yang keempat yaitu getah nyatu. Nah, ini ada tambahan yang Bapak sebut. Getah nyatu. Getah yang kalau ada biasanya tanaman pohon getah warnanya putih, mengaret, istilah orang itu menoreh. Nah, orang hulu sungai menyambat. Kalau kalian kada paham, itu di Upin Ipin ada biasanya filmnya menoreh getah. Nah, kalau kalian pernah nonton Upin Ipin, itu bentuknya lah, bentuk bahan alamnya lah. Selanjutnya kita ke LKS, penjelasan bahan lunak buatan, halaman 4. Yang Bapak sebutkan tadi kan ada 5 lah. Yang pertama lilin, yang kedua adalah clay adonan. Kalau parafin ini sama dengan lilin karena bahan utama lilin adalah parafin. Bahan utama lilin adalah parafin. Jadi satu aja nih lah. Jadi ada 5: lilin, clay, fiberglass, tambahannya gips dan sabun. Kita mulai dengan lilin. Bahan utamanya adalah parafin.
bukan lilin yang mainan yang berbau minyak dibentuk-bentuk tuh bukan lah, tapi lilin ini sebagai alat penerangan, penerangan. Biasanya juga digunakan sebagai upacara keagamaan kayak Kristen, acaranya kan ada dipakai lilin, atau agama Buddha. Nah itu. Selanjutnya adalah clay atau campuran tepung. Clay itu dalam bahasa Inggris artinya adonan. Di sini ada parafin clay, adonan parafin, plasticine clay, adonan plastisin, dan lain-lain. Tapi dulu waktu tahun semalam Bapak menggunakan flour clay. Tahun semalam prakteknya adonan tepung dicampur dengan sabun supaya lebih harum. Produksinya itu berupa souvenir, bahan mainan, dan lain-lain. Itu lanjutnya fiberglass. Fiberglass tidak ada di LKS. Bapak ambil di buku e-book. Fiberglass. Nah, fiberglass. Fiberglass itu bahannya dari resin katalis. Kalau kalian di internet cari, atau di sini ada fiberglass. Tunggu sebentar lah bentuknya. Ini masih tanah liat. Oke. Clay, fiberglass, getahnya tuh nanti dijelaskan di pertemuan selanjutnya. Lilin, nah sedikit lagi. Lilin, nah fiberglass. Bahannya resin, katalis, matte, itu 3 itu bahannya. Selanjutnya parafin itu sebagai cetakannya. Nah ini bahannya resin, katalis, matte, pewarna. Nah itu bahannya, hasilnya ini. Nah itu. Selanjutnya kita kembali ke LKS yang keempat, gips. Oke, gips. Bahannya asalnya dari hidrat kalium sulfat, mineral karbonat sulfat, nitrat. Nah itu bahannya lah, semuanya zat kimia. Bukan dari alam, ini dari zat kimia. Kalau kalian di sini lihat, nah gips ini bahan produk yang sudah dijualan di toko-toko. Ini plastisin untuk membuat cetakannya. Lilin yang kalian bentuk untuk buat jadi boneka-boneka. Nah ini cetakannya. Nanti dijelaskan lagi di pertemuan selanjutnya, karena kita di sini untuk mengenal bahan lunak alami dan bahan lunak buatan, bukan prosesnya. Nanti dijelaskan di pertemuan selanjutnya. Selanjutnya sabun batangan. Itu adalah bahan buatan yang dihasilkan dari deterjen sodium sauryl sulfat. Kalian pernah pasti di SD disuruh ibunya atau bapaknya membuat mengukir bentuk jadi kura-kura atau bunga dari sabun. Dan pasti orang tuanya yang menggawikan, karena banyak yang kada bisa. Nah, pasti kalian itu pengalaman setiap tahun seperti itu. Jadi sabun batangan ini biasanya digunakan sebagai hiasan dinding di rumah, diukir jadi sebuah boneka. Oke, itu aja. Selanjutnya, sebagian C nanti di pertemuan selanjutnya. Kesimpulannya, bahan lunak alam itu bahan lunak yang diperoleh dari alam tanpa campur tangan manusia, tanpa zat kimia. Contohnya adalah ada 4: tanah liat, serat alam, kulit, dan getah nyatu. Selanjutnya bahan lunak buatan yaitu bahan alam yang diolah oleh manusia dan dicampur oleh zat-zat kimia. Contohnya adalah ada 5. Contohnya ada 5. Ada gips, fiberglass, lilin, sabun, sama satunya adalah clay. Ada 5 lah. Itu ada di kuis nanti muncul. Ya sudah, ini kuisnya. Kita kembali ke kuis. Kalian masih kelas 8, jadi tidak paham Bapak pengennya seperti apa buat soalnya itu. Jadi di buku latihan, buku prakarya cukup 1 aja, yaitu latihan. Bapak setiap tahun memang begitu. Jadi buku latihan itu kalian disuruh Bapak kasih soal, kalian menjawabnya. Ini soalnya nanti Bapak kasih juga di Google Form. Ini soal. Kalau ini LKS tuh artinya jawabannya ada di LKS, dan ini ada jawabannya di YouTube nih, ada 4 soalnya. Ada 4, nanti diganti dengan 4.
Jadi itu, bila kadang menonton YouTube berarti bisa tersalah karena di LKS itu Bapak tidak menginginkan jawaban di LKS. Nah, di sini soal jawab. Jadi habis soal jawabannya apa. Begitulah Bapak sukanya, bukan soal 1 sampai 15 habis itu jawabannya di bawah, tidak. Bapak lebih suka soal jawab karena apa? Karena supaya mudah, soalnya langsung oh ini jawabannya. Jadi lebih mudah dibaca dan dipahami. Oke, itu soalnya. Jadi sampai di sini dulu, kita lanjutkan di pertemuan selanjutnya. Tolong tugasnya dikumpul hari ini, Bapak periksa di hari esok. Kayak mengumpulnya seperti penjelasan Bapak semalam, catatannya dipoto dan diupload. Bapak akhirnya sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.